Wah, ini luar biasa Bolo. Kayaknya untuk table grape di Indonesia yang satu kali panen 4 ton tuh baru di sini ini Bolo. Transfigurasi itu bisa berubah-ubah. Pertama, mudah perawatan, tahan penyakit, buahnya besar-besar, yang pasti manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur, channel yang khusus membahas dunia perangguran. Oke Bolo anggur semuanya, pada episode kali ini episode khusus di mana sekarang Pak Mantri sedang mengunjungi salah satu bolo pengangguran yang berada di Purworejo. Ini adalah kebun anggur milik salah seorang pengangguran dan kebunnya sangat luas dan sudah panen berkali-kali. Apabila bolo anggur penasaran seperti apa kebunnya, simak baik-baik videonya, jangan di skip karena kita akan menghadirkan narasumbernya langsung. Oke, langsung saja kita balik kameranya. Nama saya Sujono, tapi di akun-akun saya semua bernama Godong Ijo Anggur. Nah, ini adalah ownernya ini namanya Mas Jono. Kebunnya itu Godong Ijo Anggur. Di lokasinya di mana ini, Mas? Lokasi kami di Munggangsari, Grabak, Purworejo, Jawa Tengah, di pesisir pantai selatan, Mas. Tepatnya di sebelah utara pertambakan di daerah Munggangsari, Purworejo. Nah, daerah Munggangsari. Jadi bolo anggur kalau ke sini ke kebun anggur bisa sekalian ke pantai karena di sini dekat dengan pantai ya. Benar ya Mas Jono? Ya, di sebelah kanan kiri kami ada tempat-tempat wisata yang juga ya lumayan terkenal, contohnya Pantai Jetis, Pantai Ketawang, ke sana sedikit ada Pantai Kertojaya sampai daerah Kebumen, juga dekat ada Pantai Ambal, dan pokoknya sepanjang sini ada banyak pantai-pantai untuk sekalian untuk berkunjung ke wisata tersebut. Oke, Mas Jono, ini kebunnya kalau boleh tahu luasnya berapa ini Mas Jono? Untuk kebun kita ada 2 lokasi. Untuk kebun pertama ada yang ini adalah kebun Godong Ijo yang pertama dengan luas 5.500 meter persegi dengan jumlah tanaman itu 550 pohon. Untuk yang kebun kedua ada di sebelah timur sana, luasnya itu 3.800 meter persegi dengan tanaman itu 360 pohon. Jadi jumlah total itu kurang lebihnya di 9.000 meter persegi dengan tanaman kurang lebihnya di 900 pohon. Wah, luar biasa ini bolo. Ada 900 meter persegi lebih, isinya pohon anggur semua ini. Ini kalau boleh tahu kebun anggurnya sejak tahun berapa ini Mas Jono? Pertama kali kita tanam di sini, ini adalah kebetulan pas pada periode pertama tanam itu pada tanggal 28 Juli 2022, tepatnya ya hampir 3 tahun. 3 tahun ini berarti ya Mas Jono. 3 tahun. Itu panen usia berapa bulan sejak tanam itu Mas Jono? Pertama kali kita panen itu di usia 10 bulan panen pertama. 10 bulan panen pertama. Ya. Itu estimasi panen pertama dapat berapa kilo itu Mas? Untuk panen pertama hanya berapa persen. Untuk penanamannya sebenarnya tidak langsung segini karena ada luas 9.000 meter tersebut itu ada 3 tahap penanaman. Artinya pertama hanya tanam 200 pohon, yang kedua menambah menjadi 500 pohon, dan sekarang menjadi 900 pohon. Untuk tanaman tahap pertama hanya beberapa baris saja, sekitar 20 pohon itu pertama itu ya kita dapat 2,5 kintal. Wah, pertama 2,5 kintal. Kalau panen terbanyak itu sampai berapa kilo Mas? Untuk panen terbanyak itu di tahun 2024 pada bulan April, kisaran pada wilayah Idul Fitri itu dari 550 pohon kita buahkan sekitar 70% dan kita mendapatkan estimasinya di 3,5 ton sampai 4 ton. 3,5 ton anggur itu Mas, sampai 4 ton anggur. Ya, kurang lebihnya seperti. Wah, luar biasa bolo. 4 ton anggur itu larinya pemasarannya kemana ini Mas Jono? Untuk sementara yang sudah berjalan selama 2 tahun masa panen, istilahnya dari tahun pertama panen sampai sekarang kan
sudah sekitar 2 tahun. Dari waktu tersebut setiap panen itu kita alhamdulillah habis untuk pengunjung. Bahkan kalau pas pengunjung itu rame, bahkan bisa dibilang kurang dari adanya anggur, dan pengunjung yang terakhir itu kadang tidak mendapatkan anggurnya. Wah, ini penjualan secara umumnya masih untuk pengunjung saja, belum keluar untuk dipasarkan ke pasar-pasar umum. Wah, ini luar biasa Bolo. Kayaknya untuk table grape di Indonesia yang satu kali panen 4 ton tuh baru di sini ini Bolo, di Godong Ijo Anggur Purworejo. Ini baru pertama kali ini Bolo. Luar biasa ini Mas Jono. 4 ton itu angka yang tidak sedikit, itu sangat banyak sekali. Ya, ini kita memang dari harga mungkin kita rendah karena bukan target untuk istilahnya tapi kita agar bisa melayani kalangan bawah yang datang ke sini dengan harga 50 itu harga terendah sampai harga 70.000. Sementara untuk pembelian itu pun kita tidak menargetkan mau beli seberapa kita layani. Misalnya ada uang 10.000 tetap kita layani, mau beli 1 kilo kita layani, mau beli 1 jongkol misalnya ini berapa juga kita layani. Jadi untuk kelas pembelian itu tidak ada batas minimal, itu enggak ada, tergantung kemampuan dari pengunjung tersebut. Wah, luar biasa. Ini jenis yang ditanam apa saja ini Mas Jono yang ada di kebun ini? Untuk yang sudah panen secara maksimal, yang pertama adalah satu ini, contohnya Ninel, terus Everest, terus Julian, Transfigurasi, Heliodor, dan Cosby. Itu jenis-jenis yang sudah istilahnya produksinya di sini banyak. Untuk yang kita tanam di sini memang dulu ada sekitar 16 varian, tapi untuk yang sudah kurang berpotensi kita ganti dengan jenis-jenis yang seperti 6 tadi, seperti itu. Dompolannya juga besar-besar ya Mas Jono. Ini kalau boleh tahu pupuk yang digunakan apa ini Mas Jono? Bisa buahnya bagus-bagus seperti ini. Untuk pupuk pertumbuhan kita menggunakan yang satu NPK seimbang, contohnya ya pakai Mutiara 1616. Itu rutin setiap minggu sekali dengan dosis 1 genggam. Kita tidak pakai takaran secara detail, kita hanya 1 genggam kita taburkan di sebagian, kita taburkan di planter bag atau di potnya, sebagian kita taburkan di lokasi sini, seperti itu. Jadi langsung ditabur di tanah ini Mas Jono? Ya, kita pemupukannya tidak dengan dicairkan, karena kita pengairan itu secara sedikit banyak ya otomatis bahasanya itu memupuknya saat kita melakukan pengairan. Jadi kita taruh pupuk tersebut pada bagian tetesan air tersebut, nanti seiring waktu dalam beberapa menit, beberapa jam itu pupuk-pupuk tersebut akan larut sendiri karena dengan tetesan air tersebut. Berarti ini lewat peralon ini ya Mas Jono? Ya, ini pengairan, ini awalnya sekaligus untuk pengairan dan juga untuk rambatan. Jadi paralon ini ada 2 fungsi. Yang pertama untuk pengairan, yang utamanya, yang keduanya untuk rambatan di awal-awal tanam. Ini pengairan segini luasnya 9.000 meter persegi, pakai diesel atau pakai apa ini Mas Jono? Kita pakai diesel solar sederhana. Nanti kedepannya akan kita rencanakan menggunakan listrik agar secara ekonomisnya lebih ekonomis. Nanti kedepannya akan kita gunakan model listrik lah, seperti itu. Luar biasa ini Bolo. Ini kalau ada Bolo anggur lainnya yang pengen berkunjung ke sini, ini bukannya tiap hari apa ini Mas Jono? Ini sebenarnya kalau musim masalah bunga itu menyesuaikan dengan keadaan kebun. Maksudnya ready atau tidaknya buah yang bisa dipetik itu masa-masa untuk bisa dikunjungi. Misalnya kita selalu ambil momen untuk masa panen itu, setiap ada momen liburan. Itu momen liburan biasanya kita rencanakan untuk panen raya. Misalnya di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha, di tahun
tahun baru, terus di liburan sekolah itu biasanya kita ada bagian tertentu atau sebagian yang panen. Tapi untuk secara luasnya, yang secara besar-besaran kita biasanya memanenkan di hari raya Idul Fitri. Sementara untuk misalnya kita liburan tetap kita readykan, walaupun istilahnya tidak banyak, yang penting pengunjung kalau bisa sampai sini itu tidak kecewa dan ada buah yang bisa dipetik seperti itu Mas. Untuk memang kita model kita tahap, ada yang sudah seperti ini, ada yang sudah bisa dipanen, ada yang masih berbunga, ada yang masih brokoli. Jadi untuk seluas 9.000 meter tersebut kita bagi 4 tahap seperti itu Mas. Wah, luar biasa. Jadi pruningnya itu bertahap ya Mas, sehingga ketersediaan buah itu selalu kontinu berarti ya Mas Jono. Nah nanti kalau pengen kita memanenkan di hari raya Idul Fitri itu secara serempak di minimal 80% atau 70% lokasi kebun, ada bagian yang model bertingkat seperti itu Mas. Jadi nantinya ada yang masih seperti ini atau lebih muda lagi dan kita buahkan seperti bertingkat lah. Seperti ini nanti kita potong di sini akan berbuah bertingkat. Jadi ini belum matang sudah muncul buah baru lagi seperti itu Mas. Itu untuk mengejar target misalnya di hari raya pengen panen serempak sekitar 80% lokasi. Ini kalau boleh tahu Mas Jono, bagi bolo anggur lainnya kalau misalkan membuka kebun itu modal awal kira-kira berapa ini Mas Jono? Ini saya mendengar kayaknya perjuangan sekali dulu Mas Jono itu dalam membuka kebun itu dulu. Ya jujur saja kita ibaratnya dari nol Mas, bahkan bahasanya dari min. Kita itu membuka pertama itu dengan tanaman itu 200 pohon. 200 pohon pun itu kita upayakan untuk mengadakan bibit sendiri, karena itu bibit yo bahasanya masih mahal, 100.000 itu satu batang. Nah sementara dengan kebutuhan tersebut kita harus mengadakan, kalau misalnya 200 pohon dengan 100 itu kan hanya bibit itu 20 juta, makanya kita adakan buat bibit sendiri dan 3 kali tahap dalam 200 pohon tersebut, karena kita mengadakan bibit sendiri cuma. Sementara untuk masalah bungkus ini kita memang kita ambil secara sederhana saja. Kita pakai dulu itu masih pakai bambu semua Mas. Kita masih pakai bambu semua dan sistemnya hanya teralistik dan modelnya itu kecil-kecil seperti itu. Pertama di sini untuk menjaga hempasan angin laut yang kadang itu besar sekali, kalau dibuat bangunan yang besar itu nanti takutnya bisa kabur semua seperti itu Mas. Ini jadi gini Bolo, ini luar biasanya Mas Jono. Itu idenya kreatif dengan keterbatasan modal, tetapi idenya kreatif Bolo. Belum ada kayaknya jenis rambatan tuh yang seperti ini. Jadi modelnya itu menggunakan bambu, ini menggunakan tiang cor ini. Pipa dicor, terus kemudian bambu seperti ini. Dan ini banyak sekali Bolo, nanti akan saya perlihatkan videonya. Itu sangat luas sekali, 9.000 meter persegi dibagi dua itu sangat luas. Dan ini luar biasa idenya Mas Jono ini merancang seperti ini. Ini terinspirasi dari mana ini Mas Jono, kalau boleh tahu? Kalau ini terinspirasi dari istilahnya ya melihat pengalaman pandangan orang-orang itu kan, kalau anggur itu biayanya sangat mahal, karena mereka yang tahu di kebanyakan orang-orang yang sudah dulu itu rata-rata menggunakan bajaringan toh. Dengan bajaringan tersebut kita, kalau tingkat saya, kemampuan saya itu nggak mungkin istilahnya untuk menanam seluas ini dengan budget tersebut, itu sayangnya tidak mungkin. Makanya kita pertama itu penelitian dulu, penjajakan seberapa hasil dari anggur tersebut. Nanti kalau ada hasilnya baru kita lakukan perbaikan. Makanya memang kalau dulu itu hanya dengan bambu semua, tapi sementara sudah sedikit banyak sudah merasakan hasilnya, maka kita lakukan perbaikan, yaitu dengan tiangnya kita pakai cor. Masalah
dengan babu, kalau di sini, kalau dengan misalnya walaupun misalnya sudah mampu dengan baja ringan, tapi di sini tidak akan bertahan lama karena di sini angin laut mengandung garam. Dalam 1 atau 2 tahun kalau pakai baja ringan itu pasti malah akan berkarat dan cepat rusak. Sementara dengan baja ringan itu yang pastinya ya budgetnya lebih mahal. Oh, luar biasa. Jadi ini luar biasanya Mas Jono tuh dengan modal yang minimal, ya seminimal mungkin ini menggunakan rangka yang sederhana, tetapi dengan hasil panen yang 4 ton tuh mampu membuka kebun anggur yang kedua, Bolo. Ini luar biasa sekali. Ini di sini yang ikut di sini membantu kebun berapa orang ini, Mas? Untuk tenaga pokok itu ada 3 orang, tenaga yang istilahnya tanpa ini di sini. Pokoknya perawat anggur utama itu ada 3 orang. Sementara setiap hari kita tetap menambahkan orang ibaratnya yang harian, karena dengan 3 orang tersebut ya semua pekerjaan tidak akan selesai seperti itu. Jadi setiap ada kebutuhan tertentu kita tambahkan beberapa orang untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di kebun ini. Seperti itu, Mas. Ini jenis apa ini, Mas Jono? Ini jenis Everest. Untuk teman-teman yang mau tanam anggur jangan tinggalkan jenis Everest dulu. Pertama, mudah perawatan, tahan penyakit, buahnya besar-besar, yang pasti manis. Jangan tinggalkan untuk menanam Everest untuk pengangguran semua. Ini sangat rekomendasi. Untuk hobi juga bagus, untuk untuk skala kebun juga sangat bagus. Luar biasa, Everest, Mas. Jenis apa ini, Mas Jono? Ini jenisnya transfigurasi. Kalau di sini transfigurasi itu bisa berubah-ubah. Maksudnya kalau musim seperti ini mulai bulan Juli misalnya sampai itu nanti bulan Oktober itu warna matangnya itu mendekati merah. Ada contohnya enggak, Mas Jono? Ini yang sudah contohnya. Ini kalau di sini karena panahnya full, itu nanti matangnya bisa sampai seperti ini. Sampai seperti ini pun belum matang sempurna ini. Wah, belum manis. Ini matangnya untuk jenis transfigurasi. Tapi kalau matangnya di bulan-bulan misalnya Desember sampai April Maret itu paling semburat merah saja sudah matang seperti itu. Jadi tergantung panasnya ya, Bu? Ya, tergantung panasnya. Wah, ini luar biasa ini Bolo Trans ini. Yang hitam ada, Mas Jono? Ada. Ini jenis apa ini, Mas Jono? Ini jenisnya Gosby ini. Ini jenis Gosby. Untuk buahnya ya memang sangat mudah, biasanya sangat rapat buahnya. Sementara untuk rasanya keras, manis, renyah seperti itu. Warnanya nanti matang sempurnanya ya sampai hitam semua. Transfigurasi. Ini trans ya, Mas? Jangan lupa Bolo mampir nih di agrowisata Kebun Anggur Godong Ijo. Lokasinya ada di Munggang Sari, Gerabak, Purworejo, dekat dengan Pantai Ketawang. Oke, terima kasih banyak Mas Jono atas informasinya. Oke Bolo, itu saja untuk episode kali ini. Ini episodenya untuk pembuka. Apabila Bolo Anggur penasaran, simak terus channel ini. Nanti kalau misalkan Bolo Anggur request lagi untuk saya berkunjung ke tempatnya Mas Jono di Godong Ijo Anggur, komen Bolo, komen. Nanti akan kita sharing lagi, kita akan main ke sini lagi dengan narasumber yang luar biasa ini Bolo. Oke, siap. Terima kasih untuk Mas Diki alias Mantri Anggur yang sudah meluangkan waktu datang ke sini. Terima kasih. Semoga dengan Mas Diki meliput ke sini, yo minimal kebun ini akan lebih banyak yang tahu seperti itu. Mampir Bolo. Nanti alamatnya akan kita sertakan di deskripsi. Jangan lupa mampir dan nomornya Mas Jono akan kita cantumkan. Oke. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anggur, tanah subur, tanam anggur bersama Godong Ijo. Wah, mantap.